Gadis ini bernama Paget. Dia adalah seorang TikToker terkenal. Pagi itu dia sedang live TikTok menyapa followersnya. Sebelum melakukan live, sebenarnya dia sudah bermake up terlebih dahulu. Namun dia berpura-pura habis bangun dari tidur agar terlihat seolah-olah muka glowingnya itu alami dan natural. Night. Great question, Candy Eye Puff. I had coffee last night with dryness and days. Poor thing. Rule number 1, toilet paper. A little toothpaste. Hasil dari penghasilan TikTok dan endorse Paget, sebagian dia gunakan untuk mencukupi keperluan rumah dan membayar SPP sekolah. Dia adalah anak yang berbakti dan tidak menyusahkan orang tua. Paget tinggal berdua bersama ibunya yang bernama Anna. Dia berprofesi sebagai seorang perawat. Anna adalah ibu yang baik dan penuh perhatian. Dia juga mampu menjadi pendengar yang baik ketika Paget ingin menceritakan segala hal keluh kesahnya. Hampir setiap pagi, Paget selalu dijemput temannya yang kaya raya. Dia bernama Alden dan Quinn. Dan selama itu pula, Paget selalu berpura-pura tinggal di apartemen yang mewah. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan sosok Cameron. Dia adalah anak introvert yang tidak suka dengan suasana hiruk-pikuk. Dia orang pendiam yang lebih suka bermain dengan kameranya. Dan di samping Cameron ada adiknya yang bernama Brin. Berbeda dengan kakaknya, Brin sangat suka hal populer. Dia mengidolakan sosok Jordan, siswa populer yang tengah naik daun berkat rilisan lagu pertamanya. Listen to that crap all the time. Okay, what are his other songs? Other guy in your grade and you're just Di sekolahnya, Cameron berteman dengan Nisa. Dia adalah orang yang asik dan periang. Dia satu-satunya teman yang enak untuk diajak ngobrol. like so evil, you know that? North from there. Well, wherever we do it, well there without having to work very hard. Saat itu, Paget tengah memberi sebuah kejutan untuk Jordan di lokasi syuting. Dan tak lupa, dia juga mengabadikan momen ini untuk live TikToknya. Dan saat itu, Alden ditugaskan untuk merekamnya. Dan ya, hal mengecewakan pun terjadi, di mana saat itu Jordan tengah bersama seorang wanita penari latar yang bernama Aniston. Mereka sedang melakukan aktivitas yang membuat Paget marah dan ngamuk. Namun dari sini sialnya Alden masih saja merekam. Entah itu dia memang bodoh atau memang sengaja ingin menjatuhkan temannya. Paget, I'm such. Your name is Aniston? I made you broken boosh. I was in part during your birthday. You know what? You don't deserve. You're still alive. Setelah kejadian itu, nama Paget menjadi perbincangan satu sekolah. Dan dia mendapat julukan baru yaitu gadis gelembung. Padahal di sini Paget sebenarnya adalah korban. Namun dia malah dijadikan bahan guyonan. Yang seketika itu juga sponsor dari Paget segera memutuskan kontraknya. Hal jauh berbeda yang dialami Jordan. Kini followersnya malah makin naik dan makin populer. Padahal menurut pengakuan Paget, dia dulu adalah anak biasa. Dia sampai di posisi ini yaitu karena Paget pandai merombak penampilan seseorang menjadi lebih menarik. Saat itu sekolah tengah mengumumkan bahwa beberapa pekan lagi akan diadakan pesta prom. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa Paget bisa merombak penampilan seseorang menjadi lebih baik dari Jordan. Alden tak percaya jika Paget bisa melakukan itu, maka ia melakukan sebuah pertaruhan dengan Paget. Thing or anyone in prom king and queen. I'll give back all my It followers. sounds so easy. You don't think I can do it? A bet. Not Yeah, sure. It'll just make it more fun. Kemudian mereka mencari laki-laki yang cocok untuk dijadikan target. Tentunya laki-laki itu harus terlihat paling tidak menarik dan Alden yang akan memilihnya. Dan dari semua kriteria itu tertuju pada sosok Cameron. I thought they were dating. Doubtful. Total disaster. We're great. Setelah itu kemudian Paget menemui Cameron dan berkenalan. Dan ini akan menjadi tantangan yang lumayan sulit karena Cameron susah menerima sesuatu hal yang dirasanya kurang menarik. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh pengakuan adiknya.
Kemudian Paget pun bertanya pada Brin hal apa yang paling disukai oleh Cameron kakaknya. Lalu kemudian Brin mengatakan bahwa kakaknya sangat suka dengan kuda. Maka ini menjadi kesempatan Paget untuk mendekatinya. Ia menemui Cameron pagi hari di kandang kudanya. Di sini Paget belajar banyak hal mengenai kuda. Ia juga tak sungkan untuk membersihkan kotorannya. Selain itu, Cameron juga bersedia mengajari cara menunggangi kuda. Dan sampai pada akhirnya Fascinated to smell. I mean, aren't you captain of the... What? saat itu Cameron tengah bersama temannya. Dan kemudian Paget pun datang menemui mereka. Paget mengundang mereka untuk menghadiri pesta di rumah Queen. Awalnya sih Cameron menolak, tapi karena Nisha sangat antusias, ya mau nggak mau Cameron ikut menemaninya. Di pesta itu Cameron terlihat sangat kurang nyaman, seperti halnya nyanyian dua gadis ini yang terlihat seperti orang sembelit. Kemudian kini giliran Paget untuk menyanyi. Berbeda dari yang tadi, kalau yang ini nyanyiannya terlihat sangat asik dan nyaman terdengar di kuping. Bahkan orang yang sekolot Cameron pun terlihat sangat menikmati. Di tengah asiknya menyanyi, tiba-tiba datang seorang yang seharusnya tidak diundang, yaitu Jordan. Ya, siapa lagi kalau bukan Alden yang mengundangnya. Jordan datang bersama Aniston yang seketika itu juga menghilangkan konsentrasi Paget. Kemudian Cameron datang ikut menyanyi, menciptakan duet yang terlihat sangat serasi dan meriah. That's the best. Nisha memberi peringatan pada Paget untuk tidak menyakiti perasaan Cameron. Karena kalau hal itu terjadi, maka Nisha akan turun tangan untuk membalasnya. Karena bagaimanapun, Cameron sudah Nisha anggap sebagai saudara sendiri. Duet nyanyian Paget bersama Cameron kemarin menjadi sangat viral di TikTok dan berhasil menembus angka 2,6 juta penonton. Sontak itu pun memicu minat sponsor untuk kembali bekerja sama lagi dengan Paget. Di keesokan hari, Paget menemui Cameron di rumahnya untuk mengambil barang yang kemarin tertinggal di mobil Cameron. Di rumah, Cameron tinggal bersama adik dan neneknya karena ayahnya sedang bekerja di luar negeri dan ibunya kini sudah meninggal. Setiap tahun sekali ayahnya selalu memberi paket hadiah untuk mereka. Hadiah berupa mainan yang sebenarnya kurang diminati, mengingat usia mereka yang kini sudah beranjak remaja dan bukan anak-anak lagi. Meski begitu, mereka tetap menghargai hadiah yang diberikan. Di sini mereka berkuda dan mengobrol mengenai keinginannya di masa mendatang. Paget ingin suatu saat nanti mengunjungi kota Paris. Lalu Cameron pun bertanya, apakah Paget akan berfoto dan memamerkannya? Dan ya, itu pasti. Karena Paget berbeda dengan Cameron yang selalu memoto suatu hal, namun lebih memilih menyimpannya di kamar. Cameron pun terkejut dan bagaimana Paget bisa tahu? Dan ternyata Brin yang memberitahukannya. Saat itu Alden akan berulang tahun yang ke-18 dan akan dirayakan pesta yang akan berlangsung dengan meriah. Di acara pesta itu, Paget rencananya akan mengajak Cameron, Brin, dan Nisha. Maka kemudian mereka segera mempersiapkan penampilan semenarik mungkin. Di sini dia juga merombak penampilan Cameron menjadi sosok laki-laki yang sangat tampan. Setibanya di acara pesta, semua mata tertuju pada penampilan Cameron yang baru. Dan nampaknya Alden baru saja mengakui kalau Paget memang pandai merombak penampilan seseorang. Sementara itu Jordan kini sedang meratapi nasibnya setelah ditinggal pacarnya karena lebih memilih jalan sama cowok lain. Tak ingin menjomblo, kemudian dia menghampiri Paget untuk mengajaknya balikan. Tawaran basi itu tentunya akan ditolak mentah-mentah oleh Paget yang sekarang sudah terlalu muak dengan sikap Jordan. Dan tiba-tiba Jordan dihampiri Brin, salah satu fansnya. Tak banyak pikir langsung saja sikat. Karena sikap Jordan yang terlalu barbar itulah, Brin menjadi risih dan dia mengadukan kelakuan Jordan ke kakaknya. Cameron tak terima, kemudian terjadi sebuah perkelahian yang dimenangkan Cameron. Karena kesal akan kekalahannya, kemudian Jordan membuang kamera milik Cameron ke kolam.
Cameron merasa bete dan meninggalkan acara pesta itu. Alden kemudian menghampiri Paget dan menyalahkan dia karena telah mengajak teman-teman barunya datang ke pesta dan membuat acara pesta ulang tahun Alden menjadi kacau. Dia juga menagih Paget untuk segera membayar taruhannya karena Alden anggap semuanya sudah berakhir. Namun Paget menolak karena dia rasa taruhan ini masih berlanjut dan belum berakhir. Perkelahian semalam di acara pesta menjadi viral. Cameron yang dulunya adalah anak yang jarang tersorot, kini menjadi sosok anak yang diidolakan satu sekolah. Dan dia dihampiri cewek dengan penampilan yang cukup nyentrik. Dia bernama Celeste. Dia adalah kandidat dari pemilihan Ratu Prom. Dan rupanya Cameron juga masuk dari salah satu kandidat sebagai Raja Prom berikutnya. Paget dihampiri Alden dan Jordan, yang rupanya mereka telah resmi berpacaran. Ternyata Alden dari dulu berniat ingin menjatuhkan Paget. Dia merencanakan semuanya agar pamor dari Paget menurun dan Alden bisa mencalonkan diri sebagai Ratu Prom berikutnya. Tak hanya itu, Alden juga tahu segalanya mengenai kehidupan Paget yang semuanya itu cuma pura-pura, karena sebenarnya Paget bukanlah anak orang kaya. Selepas sekolah, Cameron mengajak Paget untuk mampir ke rumahnya. Dia memamerkan kamarnya yang dipenuhi oleh koleksi foto-foto hasil jepretan kamera miliknya. Tidak sembarang orang bisa memasuki kamar ini. Bahkan neneknya Cameron tidak diizinkan memasuki kamarnya. Jika Paget berhasil memasuki kamar ini, artinya Paget adalah orang yang paling spesial. Lalu kemudian mereka pun berciuman. Namun setelah itu secara tiba-tiba Paget bergegas ingin pulang. Cameron pun bingung, ia tidak tahu kenapa setelah ciuman segala sesuatunya jadi terasa aneh. Lalu ia bertanya kepada Brin apa yang harus dia lakukan. Lalu Brin mengatakan dan memberi solusi, kalau yang mengajak ciuman itu Paget, maka Cameron harus segera melamarnya. Kemudian Cameron membawa seikat bunga yang akan diberikan ke Paget. Namun siangnya di sini Alden malah memaksa agar Paget mengakui kalau Cameron hanyalah sebatas bahan taruhannya. Cameron pun kecewa dan pergi meninggalkan mereka. Paget pun menyesal dan bersedih. Ibunya datang menghampiri Paget, memberi semangat dan jangan terus berkecil hati, karena Paget sebenarnya adalah anak yang baik. Hanya saja saat ini sedang tersesat, dan ini adalah waktu yang tepat untuk kembali berjalan di arah yang benar dan belajar dari kesalahan sebelumnya. Lantas Paget pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada semua orang terdekat Cameron. Dan dia juga mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai Cameron dari hati dan bukan cuma sekedar bahan taruhan. Brin kemudian menghampiri kakaknya. Dia membujuk agar kakaknya bersedia kembali rujuk dengan Paget dan memaafkannya karena dia rindu momen di mana kakaknya bersama Paget. Dia bisa tertawa lepas dan kembali menjadi sosok kakak yang sama seperti saat ibunya masih ada. Kemudian acara pesta prom pun tiba. Pestanya berlangsung dengan meriah. Tim Paget dan tim Alden beradu memamerkan tarian dance-nya. Dan setelah itu pemilihan Raja dan Ratu Prom tahunan pun diumumkan. Jordan kembali memenangkan gelar Raja Prom tahun ini dan Paget ditunjuk sebagai pemenang Ratu Promnya. Di sini dia berpidato dan jujur kepada teman-temannya satu sekolah kalau dia adalah gadis biasa yang lahir dari keluarga sederhana dan tidak kaya, dan dia mengakui kalau selama ini bahwa dirinya hanyalah berpura-pura. Kemudian Paget menyerahkan kembali mahkotanya ke host acara itu karena Paget merasa tidak layak untuk mendapatkannya, dan gelar itu kemudian dialihkan ke Celeste selaku peringkat kedua di bawah Paget. Her name is Celeste Straczynski. Dan akhirnya semua berdamai tanpa lagi ada kata berpura-pura, dan Cameron mau kembali rujuk dengan Paget. Kemudian mereka menempati janji kekalahannya dalam pertaruhan dengan menato tangannya dengan kata loser.
Berdamai dengan keadaan adalah salah satu kunci menikmati hidup dengan ketenangan. Berpura-pura hanya menghasilkan kenikmatan sesaat dan akan menimbulkan badai kekacauan di kemudian hari. Aku yakin kalian pasti bisa. Kalian adalah orang yang hebat. Berhentilah overthinking. Jalani hidupmu sesuai kemampuan. Jangan kau siksa dirimu dari ekspektasi berlebihan orang lain. Jangan lupa bahagia hari ini. Jangan sampai telat makan. Dan bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.